Terima kasih rekan-rekan Agri-Quran, kita ketemu kembali ya dalam situasi pandemi ini, jadi tidak mengurangi produktivitas kita gitu. Di pertemuan sebelumnya saya sudah banyak bahas pertanian ya, karena memang kita pertanian. Tapi kali ini saya ingin membahas lanjutnya, yaitu tentang industri. Jadi proses yang bisa kita bangun dari produk-produk pertanian kita. Peluangnya amat sangat baik saat ini kita untuk mulai, karena seluruh dunia saat ini seperti teriset ke titik awal. Jadi semua mulai dari awal, di semua industri, ekonomi, pelaku bisnis lagi istilahnya tersentak oleh krisis COVID ini, dan kemungkinan akan panjang. Bahkan katakanlah kalau hari ini COVID selesai, dampak ikutannya bisa sampai 2 tahun untuk recovery. Tapi kita selalu berprasangka baik sama Allah bahwa ini jalan Allah yang terbaik untuk kita bisa mengambil pelajaran dan berbuat maksimal. Kita berprasangka baik bahwa ini cara Allah untuk mentarbiyah kita, untuk naik kelas kalau kita lewat dari kesulitan-kesulitan yang dihadapi saat ini. Nah, saya lihatnya ini menjadi peluang untuk umat Islam bangkit dengan segala sesuatunya yang memang benar-benar dari Islam. Telah nampak kerusakan di muka bumi untuk memperlihatkan kerusakan yang dibuat oleh tangan-tangan manusia. Tujuannya apa? La'allahum yarji'un, agar kita kembali. Jadi kembali ke apa? Ke cara-cara petunjuknya. Maka saya lihat peluang besar untuk umat ini bangkit, khususnya kita yang di Indonesia ini berpeluang besar untuk bangkit. Saya kasih contoh ya, kenapa ini bisa menjadi peluang bangkit kita ya. Dalam era industri 1 sampai 4 yang sedang dialami ini, semua pembangunan itu fokusnya ke fisik. Pembangunan fisik, industri fisik, teknologi fisik. Nah, konstruksi peradaban fisik ini yang membuat ketimpangan daerah-daerah yang tidak terjangkau oleh teknologi baru, teknologi fisik tidak mempunyai sumber daya yang memadai, maka dia akan bersaing dengan negara-negara yang menguasai bahan-bahan fisik tersebut, termasuk mesin. Saya kasih contoh kayak pakaian yang saya pakai ini, dahulu ini adalah kita yakini dari Jogja, Pekalongan, dan lain sebagainya. Tapi sekarang kita nggak yakin lagi apakah ini produksi Jogja, Pekalongan, sangat bisa jadi produksi Cina, kan gitu ya. Mengapa Cina begitu mendominasi tekstil dunia? Karena Cina memiliki segalanya. Dia mempunyai bahan bakunya, dia mempunyai industri mesinnya, yaitu dari mesin pemintal benang, penenun kain, dan lain sebagainya dia punya. Dia mempunyai modalnya. Jadi semua dia miliki. Maka dia bisa menguasai dunia. Kalau kita pergi ke Mekah, seluruh tekstil itu dari Cina. Kemanapun kita ketemu produksi tekstil dari Cina. Karena dia memiliki segalanya. Itulah dampak dari peradaban fisik. Siapa penguasa fisik, baik itu bahan baku maupun material, dia maju. Nah, oleh sebab itu, kesempatan sekarang kita di mana? Kita dunia di reset kembali ke titik awal. Maka saya memperkenalkan sudah cukup beberapa pekan bulan ini, saya perkenalkan konsep industri 0.0. Karena dengan itu kita mindset kita set ulang. Kembali ke titik awal, bahwa kita harusnya bisa memakmurkan bumi regardless of technology. Jadi kita tidak terkendala oleh teknologi. Kita satu-satunya jalan kita untuk menang dengan Cina, misalnya sebagai contoh dari tekstil ini, adalah ketika kita bisa membuat bahan baku mereka tidak lagi relevan, mesin-mesin mereka tidak lagi relevan, modal mereka menjadi tidak lagi relevan. Maka dengan cara itu kita sekarang mempunyai titik yang sama. Dan itu amat sangat memungkinkan kita lakukan saat ini. Kalau teman-teman ada yang mengikuti tulisan saya, postingan sosial media saya, di hari ini misalnya, saya perkenalkan new materials, sustainable materials,
bisa berupa kain, bisa berupa tekstil, bisa berupa bahkan bisa berupa pengganti baja, berupa komposit, bisa pengganti semen, bahan bangunan, yang semuanya kita bisa buat tanpa harus menggunakan mesin-mesin yang kita harus impor. Tanpa perlu kita mengimpor bahan-bahan dari negara lain. Karena kita menggunakan teknologi mikroba, bahan-bahan tersebut bisa kita rangkai, bisa kita susun dari apa yang disebut bacterial nanosellulose. Nah, bacterial nanosellulose itu bahannya apa? Bahannya bisa dari limbah buah-buahan, bisa air kelapa, bisa segala material yang ada di sekitar kita yang mengandung gula, mengandung karbohidrat, yang sudah kita tidak makan lagi, jadi tidak bersaing dengan makanan kita. Ya. Dan untuk memproduksi demikian serat itu yang disebut bionanoselulose itu sampai menjadi pakaian menjadi ini tidak lagi perlu dipintal benangnya. Jadi kita nggak perlu mesin penenun, pemintal benang, tidak perlu lagi dianyam kainnya. Jadi kita tidak lagi perlu menganyam menenun kain. Nah, jadi pertama material kita punya, kedua mesin tidak relevan, kita bisa menggunakan segala peralatan yang ada. Dan karena ini tidak menggunakan mesin yang mahal-mahal, bisa dilakukan di seluruh penjuru dunia. Seluruh penjuru Nusantara bisa melakukan ini. Maka akal kita menjadi merdeka. Sekarang kita bisa bersaing dengan siapapun. Dan teknologi ini siap. Teknologi ini siap. Jadi kalau rekan-rekan membaca kisah Sulaiman, sama Allah diberi kesempatan untuk mengelola pasukannya, termasuk pasukan jin yang tidak kelihatan. Kita umat Muhammad oleh Rasulullah SAW, kita diberi contoh untuk mengelola makhluk lain yang dulu juga tidak kelihatan. Saat itu masih gaib, yaitu mikroba. Ya, teman-teman mungkin tahu ya bahwa makanan populer di zaman Nabi itu setidaknya saya temukan 3 yang berbasis mikroba. Sebenarnya 4, tapi yang satu saya nggak ketemu, belum ketemu rujukannya. Pertama keju. Keju itu juga pembuatannya melibatkan mikroba, dan keju itu zaman Nabi sangat populer, sangat familiar di kalangan sahabat, sampai digunakan untuk membayar zakat. Jadi sesuatu yang dibayar pakai sampai bisa digunakan bayar zakat, artinya dia menjadi makanan sehari-hari. Yang kedua adalah yogurt. Yogurt itu di zaman Nabi jadi minuman minuman mewah lah gitu ya, yang dipakai misalnya untuk acara-acara pernikahan dan sebagainya. Misalnya waktu Rasulullah SAW menikahin Sofia, itu salah satu jamuannya adalah yogurt. Satu lagi adalah cuka. Cuka itu bahkan Nabi mengajari sendiri cara membuat cuka. Pada saat itu belum dikenal bakteri, belum dikenal karakter bakteri. Tapi Nabi sudah ngajari sangat spesifik. Yaitu kalau membuat cuka, tempatnya harus dari kulit. Tidak boleh dari wadah, dari keramik, dari tanah liat. Kenapa? Ilmu pengetahuan modern abad 19 ternyata bisa mengetahuinya. Yaitu kalau ditempatkan di keramik, dari tanah liat, lagi. Hasilnya apa? Kalau di tempat dari kulit, Iya, mohon maaf sepertinya koneksi di Pak Iqbal ya. Saya coba komunikasi kembali ke asistennya beliau. Ya, sebentar ya. Oke, sudah masuk lagi? Ya, sudah Pak Iqbal, alhamdulillah. Oke, saya lanjutin. Ya, silakan Pak. Jadi kita diajari oleh Nabi
untuk mengelola bakteri itu ketika saat itu nama bakteri belum ditemukan, karakternya belum ditemukan. Nah, di zaman ini kita mengenal bakteri seperti kita mengenal karyawan kita. Kita tahu masing-masing karakternya, kita tahu masing-masing capability-nya, kita tahu kebutuhan lingkungannya kayak apa, dan sebagainya. Jadi kita sekarang harusnya bisa lebih canggih lagi mengelola bakteri itu untuk menjadi tenaga kerja kita. Ini sekedar saya kasih contoh bahwa itu bukan teori semata. Kita sudah bisa membuat ini adalah kain, bukan kain. Ini adalah sintetis, kulit sintetis. Sangat kuat gitu. Kulit sintetis ini saya buat dari limbah buah dan limbah air kelapa gitu ya. Jadi menjadi sangat kuat. Jadi material semacam ini tinggal kombinasikan bahannya dari bahan dan campurannya, dia bisa menjadi kain, bisa menjadi apa saja gitu ya, terbuat dari limbah pertanian. Nah, artinya apa? Disitulah peluang kita di industri pertanian ini untuk kembali sekarang mengambil peluang di era COVID ini agar kita bisa unggul bersaing bersama umat lain. Tentu utamanya adalah untuk mengatasi pangan ya. Oleh mengatasi pangan tadi. Jadi kalau sekarang misalnya teman-teman kalau mau megang ngolah juga bisa kita. PD Pasar Jaya misalnya nawarin kita karena di era pandemi ini ternyata ada dampak ikutan yang luar biasa, yaitu buah-buahan tetap berbuah, tapi pasar utamanya yang selama ini adalah supermarket, restoran, hotel, catering, horeca itu semua macet. Jadi sekarang buah tumpuk dan busuk pasar-pasar di Jakarta. Nah, untuk apa buah itu? Gitu. Nah, lagi-lagi Nabi sudah mencontohkan, buah itu bisa diolah, bisa dikeringkan, bisa jadi minuman, bisa jadi cuka tadi, dan bisa jadi bahan sintetis tadi, bahan kain, dan lain sebagainya tadi. Nah, ini sekedar contoh bagaimana kita harus berpikir memajukan pertanian ini tidak terbatas pada menanam. Jadi selama ini saya, yang sering banyak saya share adalah menanam. Bagaimana menanam, bagaimana bercocok tanam, bagaimana menghidupkan bumi yang mati, dan itu sudah kita lakukan. Nah, tetapi sekarang kita waktunya untuk maju lebih lanjut, yaitu bagaimana kita mengolah industri. Saya perkenalkan konsep industri 0.0, 0.0. Kenapa? Karena teknologi yang kita gunakan tidak relevan dengan waktu lagi. Yaitu di zaman Nabi ada dan zaman sekarang ada, dan insya Allah sampai akhir zaman juga akan ada. Yaitu teknologi pengelolaan mikroba, misalnya kayak gitu ya. Teknologi pengelolaan sumber daya alam yang tidak terbatas dengan ruang dan waktu dan tidak terbatas fisik. Nah, kalau kita tidak membatasi diri kita pada hal yang sifatnya fisik, berarti seluruh belahan dunia bisa mempunyai kesempatan kemajuan yang sama. Karena tidak harus ada mesin yang kita datangkan, tidak harus ada bahan baku yang kita datangkan, dan lain sebagainya. Semua negara di dunia selalu punya something untuk diolah. Ada buah yang bisa diolah, dan lain sebagainya. Itu satu. Jadi salah satu contoh mindset yang kita manfaatkan dari peluang dunia yang sekarang lagi terhenti kembali ke titik nol, kita peluang untuk bisa mewujudkan konsep-konsep kita yang unggul untuk mengatasi masalah. Hal yang kedua yang ingin kita sampaikan adalah dalam situasi pandemi ini, kalau Anda lihat ya di berbagai sektor ekonomi, baik itu di industri apapun, di bagian apapun, itu sekarang terdampak. Nggak ada satupun yang tidak terdampak. Begitu parahnya dampak ekonomi ini, gitu kita lihat presiden kita akhir-akhir ini banyak uring-uringan karena saking pusingnya mengatasi masalah-masalah yang dihadapi negeri ini. Jangankan kita, seorang menteri keuangan di negara sangat modern di Jerman sampai bunuh diri karena membayangkan begitu sulitnya mengatasi masalah seperti ini. Gitu. Nah, dalam situasi seperti ini dibutuhkan pemikiran yang benar-benar out of the box. Pemikiran yang tidak biasa. Pemikiran yang tidak istilahnya linear seperti yang terjadi selama ini. Nah, dari mana kita bisa melakukan itu? Lagi-lagi kalau kita menggunakan kembali ke Al-Quran. Saya kasih contoh yang sangat konkret dan ini Anda bisa terlibat langsung. Selama ini kalau pemerintah atau siapapun di dunia manapun mempunyai ngomongin tentang SDG, Target Sustainable Development Goals,
Salah satu targetnya adalah zero hunger, zero poverty. Itu target pencapaiannya adalah tahun 2030. Jadi 10 tahun dari sekarang gitu. Apalagi setelah pandemi ini, semua orang mengira itu akan tercapai lebih lama lagi. Tapi kalau kita menggunakan konsep Al-Quran dan konsep petunjuk contoh Nabi, saya katakan bahwa zero hunger itu dan kemiskinan itu teratasi minggu depan. Kenapa minggu depan? Kenapa kita bisa mengatakan konsep minggu depan? Karena ada petunjuk yang amat sangat konkret dari Al-Quran maupun hadis. Dari Al-Quran saya kasih contoh misalnya begini. Semua negara di dunia mencari food security dari mana? Dari biji-bijian. Ada dari gandum, ada dari jagung untuk pakan ternak, ada dari kita beras. Dan karena semua dunia mengira biji-bijian itu langsung bermakanan utama. Maka yang kita sibukkan pajale itu, padi, jagung, kedelai. Gitu ya. Kita impor gandum begitu banyak dari belahan dunia yang lain. Padahal ada contoh yang sangat jelas di Al-Quran, ketika Nabi Ibrahim diabadikan oleh Allah berdoa 2 kali tentang food security, yang diminta Nabi Ibrahim apa? Yang diminta dalam 2 kesempatan itu Nabi Ibrahim yang diminta adalah buah-buahan. Di surat Al-Baqarah maupun surat Ibrahim. Dan dikabulkan oleh Allah gitu ya, di surat Al-Baqarah itu juga, dan secara jelas di Al-Qasas dikabulkan doa itu. Artinya apa? Food security kita ada di buah-buahan. Jadi kalau kita mencari daging, mencari biji-bijian, fokus nyari padi, perlu sawah yang sangat subur untuk menanam padi. Tapi kalau buah-buahan tumbuh di sekitar kita setiap saat. Di Indonesia tidak mengenal musim buah. Kapanpun kita nyari buah lokal ada. Terutama pisang yang tidak mengenal musim, tapi buah-buah lain juga silih berganti-bergantian. Dan buah bisa hidup di mana saja, tidak butuh tanah yang subur. Pisang bisa di mana saja, dan lain sebagainya. Di halaman kita rata-rata ada buah. Hanya selama ini buah itu tidak kita olah dengan baik, tidak kita tangani dengan baik. Nah ini dasar Al-Qur'annya contoh Nabi Ibrahim tadi. Dasar hadisnya sangat jelas, ada hadis Nabi yang mengajari sahabatnya untuk mengkonversi dari anggur menjadi minuman, menjadi cuka. Dan cuka ini dikatakan Nabi sebagai lauk sebaik-baik lauk, lauknya para Nabi sebelum Rasulullah SAW, dan secara spesifik Nabi sampaikan, di rumah yang ada cukanya tidak bisa dikatakan miskin. Ya, artinya apa? Rumah yang punya cuka, standar Nabi sudah mengatakan tidak dikatakan miskin. Artinya kemiskinan hilang. Coba bayangkan. Nah, dengan cuka, kenapa dengan cuka kemiskinan akan hilang? Saya sudah coba lebih dari 1 bulan, sepanjang Ramadan saya lakukan. Cuka dipakai untuk lauk apapun, lauknya para nabi untuk makan apapun ini menjadi enak. Buah sayur saya potong-potong, saya kasih cuka, saya kasih minyak zaitun, itu yang namanya vinaigrette. Itu sudah enak, sudah sangat enak dan sangat sehat. Gitu. Nah kalau kita bisa makan dengan mudah, dengan murah, tentu kita tidak miskin karena kita bisa makan cukup. Gitu. Dan membuat cuka kita bisa ajarkan karena Nabi sudah ajarkan. Membuat cuka paling lama ya 1 pekan sudah jadi. Itulah mengapa saya yakin kalau kita mengikuti standar petunjuk Nabi, jadi kemiskinan itu akan hilang minggu depan. Karena kalau hari ini Anda belajar di salah satu tulisan saya buat petunjuk detail bagaimana membuat cuka. Kalau membuat cuka itu aja Anda lakukan hari ini, minggu depan Anda sudah punya cuka di rumah Anda. Dan cuka itu cuka buah, bukan cuka kimia yang ada di tukang bakso itu, tapi cuka buah yang dicontohkan Nabi. Dan dari situ Anda bisa makan apa saja dengan enak, Anda tidak miskin. Nah, kalau ini kita ajarkan ke banyak orang, maka kita bisa menghindari dari kemiskinan, dari kelaparan, dan lebih jauh lagi, kita bisa membuat material kita sendiri, bisa jadi pakaian, bisa jadi peralatan-peralatan yang lain. Ingat, India pernah merdeka melalui perjuangan dengan mandiri tekstil. Hingga sekarang, India di logo benderanya menggunakan cakra, yaitu yang diperkenalkan oleh Mahatma Gandhi untuk rakyat India bisa membuat tekstil sendiri. Tapi masih konvensional, tekstilnya dari benang yang dipintal jadi benang dan ditenun jadi kain. Nah, kita dengan teknologi mikroba, kita bisa melakukan jauh lebih dari itu. Tidak perlu memintal benang,
tidak perlu menenun kain, kita bisa membuat kain yang sangat kuat dari kerjaan para mikroba ini. Dan dari sini Anda bisa melihat bahwa dunia pertanian sebenarnya kesempatan saat ini untuk bisa berpikir seluas-luasnya, out of the box. Kalau Anda tahu beternak apa yang paling cepat tumbuh? Untuk ternak ayam masih perlu waktu beberapa pekan, untuk bisa disembelih perlu waktu beberapa pekan. Ternak kambing perlu waktu 6 bulan untuk layak disembelih. Ternak sapi butuh waktu 2 tahun untuk layak disembelih. Dan penggandaannya lama. Nah, sekarang kalau Anda berternak mikroba, dalam sehari aja dia berlipat-lipat karena dia membelah diri. Jadi bisa dibayangkan sekarang, nah kalau kita bisa memberdayakan mikroba ini, sel tunggal untuk memberdayakan ini, maka Anda bisa beternak dengan sangat efisien. Oke, itu tentang mikroba. Bagaimana dengan tanaman? Nanam apa Anda yang paling cepat? Nanam microgreen misalnya, microgreen masih perlu 14 hari untuk dipanen. Rata-rata sayur 75-90 hari, misalnya 60 hari sampai 90 hari, misalnya untuk sayur gitu ya. Untuk tanaman, padi dan lain sebagainya dipanen 3 bulan lebih dan sebagainya. Nah, bisa Anda bayangkan. Tapi kalau yang Anda tanam sel tunggal mikroalga misalnya, maka dia membelah diri dengan sangat cepat. Nah, hal-hal ini bisa dibayangkan bahwa untuk mengatasi masalah pangan, baik dari sisi tanaman maupun dari sisi ternak, kalau pikiran kita terbuka, itu menjadi sangat cepat. Demikian pula kalau kita menanam pakaian untuk tekstil, nah perlu berapa lama untuk kapas tumbuh dan dipanen dan lain sebagainya. Tapi kalau tekstil kita ambil dari serat yang disebut nanobakterial nanoselulus, serat itu berasal dari kotoran mikroba yang kita beri makan gula dari limbah pertanian misalnya, limbah buah-buahan dan lain sebagainya, maka kita bisa memproduksi dengan sangat cepat dan sangat baik kualitasnya. Kualitas seratnya amat sangat seragam dan sangat kuat karena dia sangat kecil dan sangat padat. Gitu. Nah, pemikiran-pemikiran pertanian semacam ini yang menurut saya selain Anda bercocok tanam dengan cara yang seperti yang kemarin dilakukan, selain memproduksi produk yang standar, kesempatan sekarang untuk berpikir out of the box, baik tentang produknya, tentang tanamannya, tentang cara penggunaannya, tentang tenaga kerjanya. Misalnya kalau saya dengan contoh tekstil yang saya buat, kulit yang saya buat, seukuran ini cukup untuk membuat dompet besar. Gitu. Kalau ini saya buat dari dari kulit lembu, kira-kira untuk menghasilkan seperti ini butuh lembu sampai panen, lembu dipelihara sampai jadi kulit, kira-kira butuh air untuk setara ini butuh sekitar 10.000 liter air. 10.000 liter air itu cukup untuk minum manusia rata-rata selama 8,5 tahun. Bisa dibayangkan? Kalau saya memproduksi kulit dari material mikroba ini saya hanya butuh kira-kira 1 butir kelapa, yaitu diambilnya airnya saja, dan beberapa butir buah mangga busuk. Dan 1-2 liter air untuk medianya. Lihat, jadi betapa efisiennya kalau kita gunakan teknologi dan pengetahuan kita dengan baik untuk mengelola alam ini gitu ya. Jadi tidak air yang tersedia dipakai untuk manusia dan untuk kebutuhan-kebutuhan lain ini bisa kita olah dengan cara yang efisien. Mungkin itu pengantar dari saya. Jadi yang saya ingin tekankan adalah pertanian dengan cara Islam, karena rujukan kita Al-Quran. Al-Quran memberi contoh yang sangat konkret, yang sangat relevan ketika diturunkan, bahkan relevan sebelum zaman itu, hingga relevan akhir zaman. Seperti contoh kemandirian pangan, food security setelah bangsa sekarang, yang dicontohkan Nabi Ibrahim, gitu ya. Dan Nabi Ibrahim itu bapak seluruh nabi, bapak kita semua. Dia berdoa untuk anak cucunya diberi food security, ketahanan pangan, yaitu berupa buah-buahan. Nah, jadi kalau kita nyari biji-bijian, ya salahlah kita, salah arah kita, kan gitu ya. Ini. Kemudian Nabi menjamin tidak ada rumah yang bisa dikatakan miskin kalau di situ ada cuka, dan cuka dicontohkan dibuat dari buah-buahan.
Betapa kuatnya dasar kita untuk melakukan perbaikan di ini. Nah, tentu hal-hal semacam ini sulit diterima oleh kalangan akademisi, kalangan pemerintah, dan sebagainya yang patokannya masih ilmu-ilmu standar mereka. Tapi kita kan sudah berpasrah, menyerahkan diri untuk berpikir menurut logika Al-Quran, menurut logika yang dicontohkan Nabi. Jadi kita tidak terkendala oleh batasan-batasan ilmu pengetahuan dan kebijakan politis yang diambil satu negara. Demikian rekan-rekan, silahkan dimanfaatkan untuk kita diskusi, dimanfaatkan waktunya untuk diskusi, karena saya hanya ngasih penjelasan secara umum. Silahkan. Iya, baik Pak Iqbal. Terima kasih banyak Pak Iqbal atas pemaparannya yang Masya Allah luar biasa. Ini kalau lihat di grup panitia, Masya Allah ya, antusias dengan pemikiran-pemikiran yang ternyata memang sudah ada ternyata di Al-Quran bahkan di Sunnah. Dan ini mengingatkan kita pada satu ayat Al-Quran ya teman-teman. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Sungguhnya dalam ciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring. Masya Allah ya. Jadi pagi ini kita mentadaburi ayat ini dan ya inilah proses berpikir ternyata bisa menghasilkan banyak ide-ide yang bisa memecahkan permasalahan yang sedang terjadi saat ini. Ini alhamdulillah Pak Iqbal sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk karena cukup banyak, saya izin coba ini ya satu-satu karena ada yang satu bertanya 2 pertanyaan. Pertama dari Mbak Titi. Di awal beliau mendoakan semoga Allah memberkahi ilmu dan amal jariah Pak Iqbal dan membalasnya dengan surga, panjang umur dan sehat terus. Ada 2 pertanyaan Pak Iqbal. Yang pertama, bagaimana pandangan Quran tentang penggunaan benih F1 atau GMO? Yang kedua, untuk menerapkan industri 0.0, ide pembuatan cuka, yogurt serta budidaya mikroalga skala rumahan patut dicoba. Adakah yang bisa dihubungi untuk menjadi tempat konsultasi teknis yang lebih detail? Saat ini saya mencoba membuat cuka dari buah nanas. Mau pertanyaan selanjutnya atau satu-satu dulu saja, Pak Iqbal? Satu-satu dulu ya. Oh, silakan. Satu-satu dulu, karena saya nggak mencatat. Oke. Yang pertama tadi apa pandangan Al-Quran tentang GMO ya. Betul, Pak Iqbal. F1 ya. Nah, disitulah maka kenapa saya riset pemikiran industri itu ke titik awal, karena saya bayangkan teknologi 1, 2, 3, 4 itu adalah teknologi fisik. Seperti seorang manusia ketika tumbuh dewasa fisiknya tidak diberi roh, maka dia tumbuh seenaknya, tidak punya roh, tidak punya nilai. Misalnya contohnya teknologi pertanian memuliakan benih, menghasilkan benih-benih unggul. Mestinya kan untuk kemakmuran manusia. Semua pengembangan ilmu harusnya untuk kemakmuran manusia. Tapi yang terjadi sebaliknya, jadi penguasaan benih oleh sekelompok orang, sekelompok perusahaan. Itulah mengapa sering saya kasih contoh. Penguasaan benih oleh sekelompok kecil orang, itulah yang membuat negara-negara miskin. Di India, pekerjaan petani seperti kita itu sangat berbahaya. Kenapa sangat berbahaya? Karena petani harus membeli benih, dan itu tidak jarang sering berhutang. Ketika dia gagal panen, dia nggak bisa bayar hutangnya. Ketika dia nggak bisa bayar hutangnya, dia jatuh dan malu dan dia bunuh diri. Lihat, dampak dari penggunaan teknologi benih yang salah arah itu. Jadi harus dikembalikan, persis di surat Yusuf itu ya. Jadi benih yang kita panen itu, sebagian dimakan, sebagian disimpan untuk ditanam kembali. Prinsipnya aja, selama beribu tahun itu yang terjadi di dunia. Hanya seabad 2 abad terakhir saja benih dikuasai oleh pihak-pihak tertentu tadi. Jadi menurut saya, pemuliaan benih yang sifatnya mengamankan supaya benih yang akan datang lebih baik, boleh-boleh saja. Yang tidak boleh adalah mengkooptasi ketersediaan benih, apalagi memandulkan benih. Misalnya adalah benih dimandulkan sehingga kalau mau menanam lagi, harus beli benih lagi. Itulah yang di Al-Quran disebut kebiasaan kaum Yahudi yang menghancurkan, merusak tanaman dan keturunan. Jadi yang dirusak adalah keturunan dari tanaman-tanaman itu. Jadi kita harus semaksimal mungkin bisa melawan konglomerasi benih itu karena dampaknya seperti itu. Pertanyaan kedua tentang cuka ya. Saya ngajarin banyak orang di sini, ada di tulisan saya juga. Tapi kalau ada masalah bisa konsultasi langsung, bisa ke email saya, insya Allah bisa
bisa kita pandu ya. Kita nyoba membuat banyak cuka dari berbagai hal di sini dan kita banyak ngajarkan orang. Prinsipnya simpel sekali kok si cuka itu kan si ini. Kuncinya kalau pengen lebih cepat ya butuh ibu cuka gitu ya si ini. Tapi kalau nggak ada ibu cuka ya langsung dari itu juga bisa, enggak masalah. Hanya sedikit lebih lama biasanya. Jadi silahkan kalau ada masalah nanti bisa kontak kita langsung cuka, yogurt dan sebagainya. Iya, baik. Terima kasih Pak Iqbal atas pemaparan jawabannya. Kemudian ini ada pertanyaan yang kedua dari Mas Solihin. Jadi beliau bercerita, Pak, beliau melihat banyak peluang dari sampah di lingkungannya, terutama sampah daun, rumah tangga, dan gedebong pisang. Dan selama ini beliau mengolah kompos, tapi prosesnya terlalu lama, sedangkan kapasitas storage rumahan tidak begitu besar. Pertanyaannya ada dua, Pak. Yang pertama, bagaimana cara mengolah sampah ini agar dapat menjadi kulit sintetis atau bahan pakaian yang Bapak sampaikan tadi? Bentuk proses konkretnya bagaimana dan bakterinya bisa didapat atau dicari dari bahan baku apa? Kemudian, yang kedua, bagaimana cara membuat dekomposer paling cepat agar dapat mengubah sampah organik agar sangat cepat sehingga dapat dijadikan pupuk lebih cepat? Oke, pertama yang bisa diubah jadi kulit sintetis itu artinya material yang mengandung gula atau karbohidrat ya, misalnya buah-buahan bekas sampah-sampah dari buah-buahan yang intinya yang banyak karbonya, misalnya mangga busuk kayak gitu ya, mangga anunya. Jadi kalau kita grade itu, kalau buah misalnya yang saya bicarakan dengan PD Pasar Jaya itu, buah itu saya bagi jadi 5 tingkatan. 3 tingkatan pertama masih untuk makanan, 2 tingkatan belakangan non pangan gitu. Jadi ini yang untuk makanan itu misalnya kalau hanya kulitnya aja atau bentuknya kecil tapi kulitnya masih sempurna, yaitu bisa dikeringkan saja misalnya atau dibuat jam. Tingkatan kedua sudah buahnya sudah mulai lunak, nggak layak dijual karena lunak tapi belum busuk, bisa dibuat jam, bisa dibuat apa istilahnya puree dan sebagainya. Bentuk ketiga adalah mulai busuk tapi belum meluas busuknya, jadi masih bisa dipisahkan busuknya gitu ya. Bagian yang lain baik, yaitu bisa dibuat oleh menjadi cuka tadi. Tingkatan keempat baru yang sudah busuk tapi belum bau. Nah ini sudah dimakan nggak layak tapi belum bau, belum menimbulkan bau yang tidak enak. Nah itu yang dipakai untuk kulit tadi, gitu ya. Karena kalau sudah bau nggak enak nanti jadi kulit juga agak terbawa baunya gitu, aromanya gitu ya. Jadi itu level keempat. Nah level kelima adalah yang sudah busuk dan menimbulkan aroma yang tidak enak ya gitu. Nah itu yang jadi makanan black soldier flies dan sebagainya yang untuk anunya di dekompos tadi gitu ya. Teknik-teknik dekompos banyak bisa dipelajari ya, anunya ada yang pakai enzim, ada yang pakai jamur dan lain sebagainya untuk bisa melakukan dekomposisi yang maksimal. Tapi saya yang ingin saya tekankan adalah level-level pelatihannya itu, level-level seleksinya itu ibaratnya yang di dekompos itu adalah yang memang sudah nggak bisa diapa-apain. Kenapa? Karena yang jadi pupuk, yang jadi kompos itu kan nilainya paling rendah. Kalau bisa jadi tadi bahan kulit sintetis, bahan tekstil segala macam kan anunya masih lebih baik nilainya dan seterusnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau nanti tertarik ada yang pengen magang masalah ini, insya Allah dalam waktu dekat kita ada kerjasama dengan PD Pasar Jaya untuk melakukan membuat model penanganan limbah buah. Kalau model ini jalan, PD Pasar Jaya akan menggerakkan seluruh pasarnya untuk tangani. Karena selama ini kalau rebutan sampah sudah ada yang rebutan. Masalah sampah sudah banyak sekali. Tapi yang belum ada adalah memikirkan bagaimana buah tidak jadi sampah kan gitu ya. Karena kalau sudah jadi sampah itu jadi liability kan gitu ya. Sudah jadi liability banyak yang nampung menerima kita jadi olah rata-rata yang jadi kompos jadi ini gitu. Tapi yang dibutuhkan para pedagang kan bukan itu. Yang dibutuhkan pedagang adalah bagaimana buah dia tidak jadi sampah kan itu. Ya, maka dari itu itulah yang kita ajarkan. Sebelum benar-benar jadi sampah ada 4 di atasnya yang bisa jadi solusi gitu. Jadi yang jadi sampah itu adalah last minute-nya gitu, yang benar-benar nggak bisa dilakukan. Iya, baik Pak Iqbal. Semoga proyeknya lancar lagi barokah. Iya, untuk
pertanyaan selanjutnya ini kita coba gabungkan Pak, karena cukup singkat dari Mbak Laila Fitriani dan Mas Fadil Rizka. Jadi yang pertama, izin bertanya, kira-kira buku apa saja yang Bapak rekomendasikan untuk kita baca sebagai pemula di bidang pertanian? Kemudian pertanyaan yang kedua, menurut Islam yang direkomendasikan polikultur atau pertanian terpadu, pertanian peternakan, seperti itu Pak. Yang pertama tadi apa? Buku-buku yang direkomendasikan untuk pemula, Pak Iqbal. Oke. Yang kedua? Menurut Islam direkomendasikan polikultur, beberapa jenis tanaman. Ya, silakan Pak. Pertama tentang buku ya, saya sangat anjurkan sebenarnya adalah belajar dari Al-Quran. Gitu ya. Belajar dari Al-Quran, berpikir dengan cara Al-Quran. Gitu. Mengapa? Buku pertanian itu kalau Anda kuliah pertanian sekalipun gitu ya, S1 kalau ditumpuk mungkin bukunya 1 meter lah gitu kira-kira. Tapi banyak sekali pengantar-pengantarnya, sehingga ketika Anda selesai S1 pertanian rata-rata nggak bisa bertani gitu ya. Saya sendiri dulu lulus S1 juga nggak bisa bertani kan itu. Nanti S2 bukunya 1 meter lagi di atasnya. Tetap nggak bisa bertani. Begitu seterusnya kan itu ya. Yang sering saya tekankan di forum-forum ini adalah belajar dari Al-Quran. Al-Quran itu tibyan likulli syai', menjawab seluruh persoalan. Bayangkan, Anda nggak perlu belajar buku 1 meter atau bahkan 3 meter. Anda cukup 600 halaman, gitu ya, sekitar 600 halaman. Anda tadaburi satu persatu. Nah, si Anda tadaburi satu, amalkan. Tadaburi diamalkan. Untuk belajar pertanian yang paling simpel, yang paling saya rekomen, dibaca aja surat Al-Hajj ayat 5, bagian terakhir. Watarul ardo hamidatan faida anjalna alaihal ma warobat mambatat min kulli zawjin bait. Dari sana Anda sudah akan bisa menanam apa saja yang indah-indah dengan cara memahami karakter lahan, yaitu ihtazat warobat. Lahan itu bergetar dan mengembang. Ini bayangkan pelajarannya simple gitu ya, dan itu sepanjang zaman berlaku semacam itu gitu ya. Jadi Anda bisa bayangkan dengan itu, bahwa butuh ilmu-ilmu yang lain, bukan nggak butuh, tapi sifatnya penunjang, gitu ya, teknis detailnya, penunjang. Jangan lupa guidance petunjuk utamanya ini, kan itu. Yang lain-lain penunjang. Jadi selalu bisa dijelaskan dengan yang di atas ini, gitu ya. Seperti saya cerita tentang buah tadi, sangat banyak disebut di Al-Quran, amat sangat banyak. Bahkan ada perintah di Al-Quran di surat Al-An'am ayat 99. Unduru ila samarihi ida asmarawayani. Jadi ada perintah kepada kita untuk memperhatikan buah ketika dia berbuah dan ketika dia masak. Bayangkan, perintah nih, bayangkan. Teknologi pertanian, Anda kuliah S1 dan lain sebagainya, Anda tidak menjadi mahir tentang buah. Buktinya di Indonesia buah sangat banyak terbuang. Tapi coba perhatikan penggalan ayat dari ayat 99 dari surat Al-An'am ini. Unduru ila asmarawani. Perhatikan tanam buah itu ketika dia berbuah dan ketika dia masak. Inna fi dzalikum laayatin liqaumin yu'minun. Dan hal yang sedemikian itu terhadap tanda bagi orang yang beriman. Bayangkan, langsung sama Allah kaitkan antara memperhatikan buah dengan keimanan kita. Loh, kok begitu jauh? Nah, sekarang begini prakteknya. Kalau di depan rumah Anda ada buah mangga, kira-kira siapa yang paling dulu tahu mangga itu matang? Anda atau codot? Kemungkinan Anda kalah dulu dengan codot. Mengapa? Karena codot sama Allah diberi insting untuk bisa mencium dari tempat yang sangat jauh, sedangkan Anda diberi ilmu dan diberi wahyu tapi tidak digunakan. Kan gitu kan? Nah, disitulah letak keimanannya, kan gitu. Kita beriman terhadap Al-Quran, tapi ada perintah memperhatikan buah, kita tidak lakukan. Kalau kita lakukan, dampaknya apa? Kita tahu kapan buah itu masak. Tidak sempat dibusuk. Artinya kita menghindarkan sia-sia, menghindarkan waste tadi. Karena kita tahu persis. Kedua, buah kita bisa kita jual mahal betul. Kenapa? Karena buah itu masak di pohon tanpa menjadi busuk. Bayangkan, bisa Anda lakukan itu.
Saya coba amati, saya coba lakukan gitu. Itu luar biasa, subhanallah indahnya. Kalau Anda lihat mangga misalnya yang pernah saya amati, mangga itu kalau muda, pundaknya ini hampir sama, sengkleh gitu, ke bawah gitu. Nanti semakin tua, pundaknya semakin naik. Tek, tek, tek. Nah, masing-masing buah, pundaknya itu beda-beda. Ada yang matangnya tinggi gini pundaknya. Pundak itu adalah di sini pohon tangkai, terus kiri kanan tangkai itu yang saya sebut pundak. Nah, dengan mengamati pundaknya saja terhadap masing-masing buah mangga itu, Anda akan tahu, oh ini menjelang matang, ini waktunya matang. Nggak usah ke sambar codot tadi. Gitu. Nah, dengan cara itu kita mengamalkan. Apa kaitannya dengan iman? Di Al-Quran amat sangat banyak perintah memberi makan. Bahkan pentingnya kalau kita lalai memberikan makan, menganjurkan memberi makan, itu sudah cukup bagi Allah untuk memvonis kita pendusta agama. Dialog antara penghuni surga ke penghuni neraka ditanyakan apa masalah kakum fisakor. Mengapa kamu sampai neraka sakor? Penghuni neraka ya, qalu lam nakum minal musholin walam nakun nut'imul. Dulu saya tidak sholat, dulu saya tidak memberi makan. Kan itu ya. Jadi penting ya kaitannya memperhatikan buah ini menghindarkan kesia-siaan. Nah, pertanyaan kedua tentang bagaimana menanam. Lagi-lagi, apa yang kita tanam, polikultur atau monokultur? Di Al-Quran memberi gambaran yang sangat indah. Jawabannya adalah polikultur ya, karena di Al-Quran misalnya lagi di surat surat Al-An'am yang saya sebutkan tadi, awalnya kan wawalladzi anjala minas sama fa'akhrajna bi nabata kulli syai'. Fa'akhrajna minhu qadiran nukhriju minhu habban mutarakiba. Gitu kan. Si ini wa min nahlin min taliha kinwanun daniyatun wajan nanti min adat seterusnya. Jadi di situ direnceng. Di situ Allah merenceng segala macam buah-buahan. Di situ ada biji-bijian disebut, ada kurma disebut, ada zaitun disebut, ada delima disebut, dan semuanya di situ. Mirip dengan penyebutan Allah di surat Abasa, mulai dari biji-bijian, anggur, kurma, dan seterusnya. Jadi itu menunjukkan, dan yang spesifik sekali juga, saya lupa suratnya, yang Allah menyandingkan sejumlah tanaman-tanaman di surat Ar-Ra'd kalau salah. Di itu Allah sandingkan tanaman-tanaman. Jadi yang benar adalah polikultur. Itulah terkait kenapa security kita ada di buah, bukan di biji-bijian. Karena ketika orang menanam buah di halaman, di pekarangan dan lain sebagainya, dia cenderung polikultur. Jadi kita bisa nanam apa saja bersamaan dengan itu. Kalau kita monokultur, nanam jagung, nanam padi dan sebagainya, cenderung satu hamparan luas, satu jenis tanaman dan sebagainya. Maka disebut biji-bijian itu hanya satu bagian kecil dari 6 bagian makanan kita. Ya, silakan. Ini Pak Iqbal terkait pertanyaan sebelumnya. Jadi beliau menanyakan juga bagaimana tentang pertanian terpadu, pertanian dan peternakan dalam Al-Quran. Apakah lebih baik dari polikultur atau sama baiknya, Pak? Oh tentu, kalau bisa terpadu sampai dengan peternakan sangat baik. Itu juga ada di surat An-Nahl kan. Di surat An-Nahl itu ada perintah, ada petunjuk gitu ya. Jadi kalau Anda misalnya contohnya gini. Surat An-Nahl 10:11 nanti tolong ditadaburi. Kalau Anda punya pohon buah misalnya ya, ketika dia berbuah dan masak di musim kemarau, sama buah itu masak sudah ada hujan, kira-kira manisan mana? Enakan mana? Kan enakan ketika berbuah di musim kemarau kan? Kenapa coba? Alasannya kenapa? Sama dengan kalau Anda punya 1 gelas air, diisi gula 1 sendok, maka 1 gelas air itu adalah manis. Tapi kalau airnya 1 botol semacam ini, gulanya tetap 1 sendok, maka air Anda tidak manis. Demikianlah tanaman itu. Ketika di musim hujan, air itu banyak, tapi jumlah mineral relatif sama di situ. Jadi buah-buahan yang dihasilkan di musim itu dia kurang manis. Maka ada perintah di situ, yaitu gembala tanah kita di situ. Yaitu perintah menggembala di surat An-Nahl 10:11 itu, di mana menggembala? Di tempat tumbuhnya pohon, di tempat turunnya hujan. Di situ akan ada buah-buahan yang banyak. Kenapa?
Karena mineral yang tadi airnya banyak, mineralnya berkurang, ditambah lagi dengan mineral dari kotoran ternak yang digembala di situ. Gitu. Jadi dengan cara itu, maka buah-buahan kita akan menjadi tetap enak meskipun di musim hujan. Gitu. Jadi dan saya sudah membuktikan 12 tahun ini gitu ya, selama 12 tahun. Dulu kami yang pernah ikut ke kebun saya di Jonggol, ketika 12 tahun lalu kita mulai bebaskan, gersangnya minta ampun. Air turun dari atas itu mengalir habis ke bawah dan anunya karena gersang, karena tanah mudah longsor dan sebagainya. Sekarang air turun gitu, air turun di kebun saya, nyaris tidak menetes ke teman, semuanya terserap di situ. Kenapa? Karena sekarang di situ tumbuh segala macam tanaman yang sangat banyak. Dari mana tanaman itu? Dari tanah yang bumi yang sangat gersang, sekarang menjadi tanah yang sangat subur, penuh sekali dengan segala macam tanaman, bahkan air pun tidak dialirkan berikutnya, tapi diresap di dalam tanah. Karena di situ saya tebarkan selama 12 tahun ini kotoran ternak. Jadi saya tidak membeli 1 sen pun pupuk untuk tempat pertanian kita itu, yang kita tebarkan di situ adalah kotoran ternak. Gitu ya. Jadi itu petunjuknya dari surat An-Nahl 10:11 tadi. Jadi kalau bisa mengkombinasikan lebih lengkap, termasuk peternakan, itu yang paling baik. Masya Allah. Baik, Pak Iqbal, terima kasih banyak. Tadi ya surat An-Nahl ayat 10-11, silahkan teman-teman ya. Ya, Ada tugas silakan. bagi kita untuk mentadaburi. Iya, betul sekali. Ya, selanjutnya Pak, dari Mas Lutfil Hakim. Jadi beliau terus mengembangkan salah satu golden word Pak Iqbal, yaitu azka atau aman. Nah, beliau cerita masa pandemi seperti ini permintaan naik. Nah, beliau bertanya Pak, untuk beras dan sayuran, apakah Bapak ada saran pengembangan teknologi pengolahannya? Saat ini beliau baru bisa penyiapan penjualan sayur yang dikeringkan dan sumbernya berlimpah. Oke. Ya, silakan Pak. Oke. Jadi gini, di dunia saat ini, generasi sekarang yang ada di dunia, banyak sekali yang mengalami malnutrisi. Malnutrisinya bukan karena kurang makan, tapi salah makan. Yaitu misalnya dengan fast food, orang makan mie, makan fried chicken, dan lain sebagainya, itu nyaris tanpa sayur. Gitu ya. Jadi, padahal sayur adalah salah satu sumber nutrien kita yang sangat-sangat penting. Nah, oleh sebab itu tadi sudah disebut sayur pengeringan dan lain sebagainya, itu salah satu solusinya. Contohnya salah satunya adalah ini. Di dunia disebutnya adalah vegetable powder ya. Vegetable powder ini kita punya teknologinya ya, jadi bisa dipakai. Dan kalau mengeringkan sayur jangan pakai matahari ya. Jangan pakai oven panas, karena kalau oven panas sayur itu nutrisinya mulai berkurang di suhu 40 gitu ya. Kalau matahari karena ultravioletnya dan sebagainya juga merusak nutrien itu. Jadi triknya adalah supaya nutrisinya tetap, itu dikeringkan tetapi pada suhu ruangan dan tidak terekspos matahari gitu ya ini ya. Nah, itu nutrisinya, warna, nutrisi dan lain sebagainya insya Allah akan dekat mungkin dengan aslinya. Nah, mengkonsumsinya gimana? Nah, ini yang perlu kita edukasi bareng masyarakat. Jadi makanannya apapun, kayak iklannya botol teh, botol susu itu, makanannya apapun. Mau makan mie silahkan, mau makan roti silahkan, mau makan fried chicken silahkan, tapi dengan tepung ini tinggal ditaburkan. Bubuk powder ini ditaburkan. Nah, ini new food yang akan berkembang di dunia masa depan, karena masyarakat sekarang suruh makan sayur lodeh, makan ini kok kurang populer gitu, karena people on the move, manusia yang bergerak cepat ini juga, ibu-ibu sekarang jarang yang bisa masak sayur lodeh, sayur ini, sayur itu kan gitu ya. Idealnya kalau makan segar ya, makan salad dan sebagainya, itu tentu ideal. Tapi kalau enggak gitu ya, apa yang bisa kita lakukan? Nah, ini bisa jadi solusi gitu ya. Karena 1 sendok ini sudah setara sekitar 200 gram, 250 gram sayur segar. Jadi bisa dibayangkan nutrisi bisa diinjeksi dengan itu. Nah, nanti Anda yang sudah bergerak di sini, kalau tinggal penyempurnaan teknologi, pengembangan lebih lanjut, bisa diskusi sama kita untuk lebih detail bagaimana kita mengimplementasikannya. Teknologi lebih sederhana saja, bisa kita ajarkan, nggak masalah. Si
pengeringannya ya, kuncinya adalah pengeringannya itu gitu ya. Jangan sampai terekspos panas, jangan sampai terekspos sinar matahari langsung gitu ya supaya nutrisinya selengkap mungkin gitu ya sih. Jadi kalau Anda sudah mengembangkan pasar, sudah tinggal fine tune teknologinya bisa dengan kita. Nah, itu peluangnya betul. Jadi di pandemi ini yang akan berdampak panjang pada resesi. Di era resesi orang akan istilahnya go to the bottom of pyramid. Yaitu kebutuhan yang paling dasar. Kebutuhan paling dasar itu apa? Makanan. Jadi di resesi kayak apapun, makanan akan tetap dibutuhkan. Jadi oleh sebab itu fokus pada makanan juga sangat penting. Silakan. Ya, baik Pak Iqbal, terima kasih banyak. Jadi tadi ya PR-nya adalah pada pemasaran atau edukasi kepada masyarakat ya Pak Iqbal. Nanti barangkali yang mau belajar nanti bisa kita sampaikan email Bapak barangkali ya Pak. Nanti bisa menghubungi via email. Iya, selanjutnya. Halo, cek. Mohon maaf, suara saya apa terdengar? Terdengar, Kak. Oh, terdengar ya. Oh iya, Pak Iqbal, mohon maaf. Pak Iqbal masih bersama kita, Pak? Sebentar, saya cek kembali ya, Pak Iqbal melalui asistennya. Oh iya. Pak Iqbal, sudah masuk kembali, Pak? Ya, oke. Oh, baik. Pertanyaan selanjutnya ada 2 pertanyaan yang saya coba gabungkan, Pak. Yang pertama dari Pak Rahmat Effendi. Jadi beliau bertanya terkait workshop terkait hal-hal teknis implementasi yang disampaikan oleh Pak Iqbal. Barangkali ada workshopnya yang beliau bisa ikuti dan beliau tertarik dengan pembuatan fiber dari serat pisang. Kemudian pertanyaan kedua dari Pak Boy McLean. Beliau bertanya, Pak Iqbal, bagaimana pertanian yang dikaitkan dengan surat Yusuf pada Al-Quran dan bagaimana menafsirkannya? Terima kasih. Itu Pak Iqbal. Oke. Pertama, workshop itu ya, karena sekarang era pandemi ini kita tidak mengadakan workshop skala besar ya, tapi kalau magang 1-2 kita selalu ada yang magang. Jadi yang serius sekali pengen dalami subjek tertentu, silakan email ke kita, sifatnya magang, dan pengalaman kita juga lebih efektif di magang itu karena bisa saya arahkan satu persatu dan fokus. Misalnya tadi yang mau menjadikan serat tadi jadi kulit sintetis, jadi tekstil tanpa tenun gitu ya, misalnya bisa kita arahkan gitu ya apa-apa yang perlu dicoba, tahap-tahap percobaannya kayak apa dan targetnya seperti apa dan lain sebagainya ya itu silakan yang tertarik gitu ya, apalagi yang punya background memadai misalnya kayak karena sekarang masih banyak penyempurnaan riset untuk tekstil dan sebagainya itu saya berharap yang paling enggak memahami tentang kimia, syukur memahami tentang biologi dan syukur juga punya pemahaman tentang industrial process ya. Jadi itu akan sangat banyak membantu karena banyak yang perlu disempurnakan gitu. Pertanyaan kedua tentang surat Yusuf, asumsi saya yaitu ketika Yusuf ditanya oleh utusan raja itu ya tentang 7 sapi yang gemuk dimakan 7 sapi yang kurus itu ya. Asumsi saya surat Yusuf kalau nggak salah 46 sampai 48 ya ya betul ya. Itu ya. Jadi intinya di situ petunjuk Yusufnya jelas. Qala tajra'una sab'a sinina da'aba wa ma hasadtum fadaru fi sumbuli ila qalilam mimma ta'kulun. Ila qalilam mimma ta'kulun. Yang kedua adalah summa ya'ti min ba'di dzalika sab'un sidat ya'kulna ma qaddamtum lahunna ila qalilan mimma tuhsinun. Itu menarik sekali ayat-ayat itu ya. Kalau Anda perhatikan di surat tadi ya, yang di atasnya dan di bawahnya. Yang di atasnya ayat itu memerintahkan Yusuf untuk orang yang menanam secara sungguh-sungguh selama 7 tahun
Fisama sini nanta apa, menanam dengan sungguh-sungguh selama 7 tahun dan dimakan sedikit saja, dimakan sedikit. Ila qalila mimma takul. Jadi yang disimpan sedikit, yang dimakan sedikit. Yang kedua di bawahnya ada mayati mimba tilaka sabun sidat yakul nama kodam terlahun ila qalila mimma tusin. Ayat keduanya bercerita tentang kemudian akan datang 7 tahun yang sangat berat, gitu, yang akan menghabiskan semua yang kamu persiapkan untuk itu, kecuali sedikit yang kamu simpan. Pertanyaannya adalah, yang dimakan sedikit di atas, ternyata yang disimpan juga sedikit. Ya kan? Coba Anda renungkan, yang banyak kemana? Gitu. Yang banyak kemana? Karena yang dimakan sedikit, yang disimpan sedikit. Yang banyak di mana? Nah, di situ, itulah rata-rata kita membaca Al-Quran, sering bahkan cepat-cepatan tanpa mikir. Padahal di Al-Quran itu Allah jelaskan ketika di surat Al-Jumu'ah itu kan gitu kan. Waladhi abba'asa fil ummi rasul amin yatlu alim ayati wa zakki wa alimul kitab wal hikmah. Jadi yang dibawa Nabi itu kitab dan hikmah. Kitab yang tertulis itu dan pelajaran mendalam dari kitab itu. Artinya tidak harus tertulis di situ. Jadi di Al-Quran itu ada ayat yang ada di situ tapi tidak ditulis. Ya contohnya tadi, di situ ada di situ. Jadi yang sedikit dimakan, sedikit disimpan. Yang banyak di mana ada di situ. Cuman Anda nggak bisa baca pada umumnya karena bacanya buruk, nggak dipikirin. Yang banyak di mana coba kalau tahu? Yang banyak adalah ada di cerita Yusuf secara keseluruhan. Yaitu yang dikelola Nabi Yusuf ketika mencalonkan diri sebagai bendahara negara itu, dia mengelola aset umat. Sehingga ketika negerinya paceklik, negeri lain paceklik, dia tetap bisa menolong. Jadi bisa di situ. Nah, bisa dibayangkan kan, karena kalau disimpan perorangan, dia hanya dikekep, itulah yang namanya nimbun. Ya kan, yang dilarang di Allah di surat yang lain. Kalau dimakan semua, namanya boros. Kan gitu ya. Juga nggak benar juga kan gitu ya. Jadi dimakan sedikit, disimpan sedikit, yang banyak dikelola bersama supaya manfaatnya lebih, supaya manfaatnya bisa untuk menolong banyak orang dan lain sebagainya. Nah ini juga petunjuk untuk bagaimana mengelola produk pertanian yang baik. Di situ juga disyaratkan bahwa jadi apa yang kamu panen pertahankan di bulirnya, ya, pertahankan di tangkai bulirnya, di tangkainya. Itu juga teknik baru, teknik yang sekarang sangat relevan juga untuk mempertahankan hasil pertanian supaya tidak mudah rusak, yaitu dengan mempertahankan tangkainya. Gitu ya. Jadi itu sendiri bisa kalau digali, Anda bisa mengawetkan buah, bisa mengawetkan biji-bijian dengan memperhatikan petunjuk itu. Jadi sangat banyak. Itulah maka di akhir cerita surat Yusuf itu, di awalnya diceritakan bahwa ini Allah akan bercerita tentang kisah yang sangat indah. Kebanyakan orang menikmati kisahnya ini. Tetapi disebutkan di akhir dari ayat di surat 111-nya, di dalam cerita Nabi Yusuf itu ada ibrah, pelajaran. Nah, bisa nggak Anda menangkap pelajaran yang dibawa dari itu? Apa Anda hanya bisa menikmati cerita, indahnya cerita? Nah, ibrahnya inilah masing-masing orang bisa mengambil secara berbeda, pelajaran yang berbeda, melihat peristiwa yang sama, melihat hal yang sama, pelajarannya bisa saja berbeda. Nah, itulah maka Al-Quran tidak ada batasnya dalam hal menginspirasi, memberi ilmu, memberi solusi itu karena ibrah ini. Pelajaran yang bisa diambil dari Al-Quran itu yang tidak ada habis-habisnya gitu ya. Jadi karena dengan bahasanya, dengan ceritanya, bahkan di cerita yang sangat indah pun mengandung pelajaran ibrah tadi gitu ya. Jadi sangat menarik untuk didalami. Iya, terima kasih banyak Pak Iqbal. Jadi itu tugas kita sebagai manusia ya teman-teman untuk mentadaburi apa hal-hal yang orang biasa mungkin tidak melihatnya dalam Al-Quran gitu ya. Tapi bagaimana kita bisa melihat yang tidak terlihat ini. Selanjutnya Pak Iqbal ada pertanyaan yang mungkin serupa dengan pertanyaan sebelumnya, tapi nanti barangkali Bapak ada yang mau ditambahkan. Jadi beliau menanggapi dari Pak Didi.
tentang pembahasan pagi ini sangat menarik pengelolaan pasca panen, terutama tanaman hortikultura. Nah, secara fisiologi tadi seperti yang disampaikan ya, buah dan sayuran masih hidup sehingga tidak lama segar. Nah, beliau bertanya bagaimana pengalaman Bapak dalam mengelola sampah buah dan sayur ini selain dibuat pupuk, bagaimana cuka prosesnya dari buah dan sayurnya, detailnya Bapak, atau bisa dibuat apa lagi sampah-sampah tersebut. Nah, barangkali dari pertanyaan tersebut ada yang mau ditambahkan, Pak? Ya, saya belum saya tambahkan tadi bahwa sayur pun sebenarnya prosesnya banyak ya. Jadi kalau buah tadi sudah saya cerita level-level penanganannya ya, dari buah kering, buah ini dan sebagainya. Nah, ini challenge yang menarik ya bagi teman-teman yang mau nekuni, nanti bisa bareng sama kita. Ayo kita buktikan doa Nabi Ibrahim tersebut, yaitu menjadikan buah sebagai food security. Ayo kita buktikan bareng, gitu ya. Bisa kita lakukan bareng. Kita bangun dengan konsep industri yang saya sebut 0.0 itu tidak terpaku pada teknologi yang ada, tidak terpaku, tapi kita bisa menjadikan buah sebagai security, food security, ya dengan cara tadi berbagai level tadi. Saya bahkan siap membina nanti kalau Anda pengen melakukan ini menjadi satu usaha. Bayangan saya begini, kita bisa membuat makanan yang sangat murah. Saya sudah survei, makanan yang paling laris, paling banyak pembelinya di Indonesia, di Jabodetabek khususnya, makanan yang harganya di bawah 15.000 atau di bawah $1 lah gitu ya, $1. Itu yang paling laris. Kenapa? Buruh-buruh pabrik dan sebagainya kalau beli makanan kurang lebih range-nya seperti itu. Dengan cara itu orang kira-kira bisa Anda bayangkan dapat apa? Ada nasi yang jelas, nasi banyak. Si ini. Terus kemudian mungkin ada telur, kalau ada telur nggak ada ayam, atau ada ayam tapi nggak ada telur, kan gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi rata-rata kayak gitu. Nasi, ada sambal, ada itu. Mungkin kadang ada tempe, ada tahu, kan itu. Tapi sebagai makanan, dia hanya heavy di karbohidrat tadi, ada sedikit protein. Itu kira-kira 15.000 makanan itu seperti itu. Nah, bisa nggak kita mendesain makanan yang sama, tapi kaya nutrisi. Selain energi, juga dia kaya nutrisi. Bukan hanya protein, tapi juga vitamin, mineral, bahkan probiotik ada di itu. Terutama di era pandemi ini, kita butuh sekali makan probiotik. Seperti yang dicontohkan Nabi itu. Dengan cuka, dengan yogurt, dan sebagainya. Nah, ini challenge-nya. Gitu. Rancangan makanannya kurang lebih seperti apa? Gitu, rancangan makanannya. Pertama yang paling efisien setelah saya dalami, ternyata persis seperti makanan Nabi. Apa makanan Nabi ketika ngajak Jabir ke rumahnya tadi? Di rumahnya ada roti kering, gitu ya. Roti kering. Jadi pertama roti kering itu sumber karbohidrat, gitu. Kenapa roti kering, gitu? Kenapa roti kering, gitu? Saya pikirkan kenapa roti? Karena Nabi ini layak untuk jadi contoh di seluruh aspek kehidupannya. Termasuk orang Jawa juga tetap contohnya Nabi, gitu. Jadi roti kering. Kalau contoh itu nasi, Anda bisa bayangkan borosnya makan nasi, kalau kelewat sedikit nanti keras jadi karak, gitu kan? Gitu ya. Jadi nggak bisa ini gitu. Kalau makanan kita roti kering tadi, roti kering, itu tidak pernah terbuang. Karena dipertahankan beberapa hari juga nggak busuk. Kan gitu ya. Pertama roti kering tadi, ya. Terus kemudian sumber proteinnya apa kalau dia makanannya roti kering? Bisa dengan biji-bijian, misalnya kacang-kacangan yang kita buat selai kacang atau peanut butter dan sebagainya itu kan. Vitamin mineralnya dan lain sebagainya dari buah-buahan bisa kita buat jam tadi. Probiotiknya apa? Probiotiknya bisa kita buat yogurt. Jadi pilihannya nanti kalau Anda yang sempat ke Mekah, terutama di bulan Ramadan, setiap buka puasa itu yang diedarkan roti kering plus yogurt, kan gitu. Nah sekarang kita buat lebih lengkap lagi, roti kering, yogurt, selai buah, gitu ya, selai buah, dan ada pilihan proteinnya, bisa nambah proteinnya dalam bentuk kayak jam, kayak peanut butter tadi ini. Maka makanan seperti itu kosnya nggak sampai $1, nggak sampai 15.000, dan awet, dan nggak ada yang terbuang, kan gitu ya sih ini ya. Bayangkan kalau kita bisa perkenalkan ini sebagai makanan rakyat Indonesia, pertama sehat, semua bahannya di sini. Roti tidak harus, saya udah coba, tidak harus pakai terigu. Pakai beras ketan bisa, pakai tepung Garut bisa, arerot itu, tepung arerot bisa,
tepung apa saja bisa dibuat roti kering gitu kan gitu ya, nggak harus impor terigu, karena untuk roti kering itu tidak perlu ngembang-ngembang amat kan gitu ya, bisa dicampur buah bahkan rotinya kan gitu ya, hari-hari ini kita sedang banyak melakukan percobaan seperti itu. Nah bayangkan, pertanyaannya, bisa nggak kita ubah mindset kita dari makan nasi menjadi makan roti kering plus tadi macam-macamnya tadi? Kenapa tidak? Pak Harto yang tanpa dasar ilmu, tanpa dasar apa istilahnya rujukan seperti Quran hadis, bisa mengubah makanan rakyat Indonesia yang tadinya makan jagung, makan ketela, makan sagu, semua jadi beras. Ya kan? Bersamaan dengan itu Om Lim nimbrung. Seluruh rakyat Indonesia harus makan mie. Hingga sekarang kita makan mie. Lihat apa yang dilakukan Pak Harto sama temannya Om Lim ini. Merubah menu makanan kita bisa. Lah masa kita dirubah dengan Al-Quran, dengan contoh Nabi, masa nggak bisa sih kan itu? Ya kan? Artinya kurang kuat, dakwah kita kurang kuat. Ajakan kita untuk menuju kebaikan kurang kuat. Gitu ya si ini ya. Nah, jadi kalau apalagi sekarang zaman sosial media dan lain sebagainya ini kan gitu ya. Kalau kita lakukan bareng gitu, ayo mulai besok kita kampanyekan makanan $1 gitu kan. Kita bisa kampanyekan secara global gitu ya. Comprehensive food, makanan yang sangat lengkap, seluruh unsurnya ada, protein, karbohidrat, protein, mineral, sampai unsur bio, probiotiknya ada di situ. Karena probiotik itu penting sekali untuk memperbaiki mikrobiom, ekosistem mikroba dalam tubuh kita. Yang itu yang membangun ketahanan tubuh kita melawan virus dan lain sebagainya. Dan itu contoh ada di menu Nabi, cuka di menu Nabi, yogurt di menu Nabi. Itu semua probiotik kalau bahasa sekarang ya. Kalau saya nyebutnya prophetic food. Jadi makanan yang ada dicontohkan oleh Nabi. Itu satu. Kedua, peluangnya begini. Kalau Anda yang belum menikah, punya calon istri gitu ya, calon istri Anda ini suka sekali makan bakso, padahal Anda nggak suka, apa yang akan Anda lakukan? Anda pasti ikut-ikutan pengen mencintai makanan yang disukai oleh calon istri Anda ini. Karena Anda pengen bisa nyamai dia. Bahkan nggak enak juga kita pura-pura enak, kan gitu. Karena cinta terhadap seseorang. Nah sekarang junjungan kita, kekasih kita, Rasulullah SAW, makannya roti kering, makannya dengan cuka, gitu ya. Kadang makan yogurt, kadang makan keju. Lah masa kita malu makan keju, makan ini, kan gitu ya. Ini contoh terbaik kita itu, gitu kan. Dan contoh orang yang paling kita cintai, kan gitu ya. Nah, dengan membangun cerita ini, gitu. Masa kalah sama cerita super misi, kan gitu ya. Kalah dengan para pemain drama Korea, gitu kan. Dikampanyekan oleh aktor drama Korea, semua orang Indonesia beli mie Korea, gitu kan. Nggak ada nutrisinya, nggak ada ininya, dan pekerjaannya bukan tidak menimbulkan pekerjaan di kita beli juga gara-gara iklan televisi, kan gitu. Nah ini challenge bagi kita. Kalau kita bisa lakukan bersama, nanti kita bisa lakukan, oke, saya bantu pemasarannya, nanti ada yang membuat yogurtnya siapa, yang membuat jamnya siapa, yang membuat peanut butternya siapa, yang membuat roti keringnya siapa, tinggal kita padukan, gitu ya. Kalau Anda sempat ke sini rombongan, bisa saya ajarkan satu persatu, membuat rotinya gimana, membuat cukanya gimana, membuat yogurtnya gimana, membuat fruit jam-nya kayak apa, membuat peanut butter-nya seperti apa, bisa kita ajarkan. Karena itu basic skill yang memang dibutuhkan untuk survive di bidang food security. Iya, Masya Allah, sangat tertampar sekali Pak. Terima kasih banyak reminder-nya ya. Bagaimana kita harusnya mengkampanyekan apa yang disunahkan oleh orang yang kita sangat cintai, kita mengakunya ya. Baginda Rasulullah SAW. Ya, bagaimana kita bisa terus mengkampanyekannya. Nah, ini berkaitan dengan Nabi. Ada yang bertanya terkait dengan hadis, Pak. Tanggapan Pak Iqbal seperti apa? Kurang lebih begini, Pak. Jadi ada hadis Nabi. Ini pertanyaan dari Ibu Vicky. Ada hadis Nabi terkait akhir zaman agar kita mempersiapkan persediaan pangan keluarga untuk 1 tahun, di mana saat itu kondisi tidak kembali ke zaman Nabi atau tidak ada teknologi. Mungkin ada tanggapan Pak Iqbal terkait hadis tersebut? Nah, betul, itu betul. Itulah mengapa dari sekarang saya ajarkan konsep industri 0.0.
Industri 0.0. Intinya industri 0.0 itu kita mereset mindset kita ke titik awal. Kita hidup alat bantu teknologi apapun. Prinsipnya gitu. Ibarat diturunkan satu pulau, di pulau itu nggak ada teknologi apapun, Anda tetap harus bisa hidup, kan gitu ya. Itulah basic life skill-nya, gitu ya. Saya sedang merancang pelatihannya dengan produser film Pak Reza ya, yang Pak Reza itu yang membuat film Laskar Pelangi dan lain sebagainya, untuk mengajarkan orang mindset tentang 0.0 ini, yaitu orang harus bisa hidup di era yang tadi disebutkan tadi. Memang kita tidak sebutkan bahwa ini untuk persiapan akhir zaman, karena kalau kita siapkan pekerjaan ini seolah-olah ini orang seolah-olah pesimis kan gitu. Padahal kita pengen optimis, kita hidup dengan kondisi apapun kita harus siap hidup. Nah, tetapi tentang kesiapan makanan dan lain sebagainya itu memang mutlak harus kita siap. Karena di salah satu hadis dijelaskan ya, dulu ada sahabat, saya lupa namanya ya, sahabat yang waktu itu masih sangat muda, oleh zaman Nabi masih sangat muda. Dia bertanya, saking penasarannya tentang Dajjal itu, dia berulang-ulang bertanya kepada Nabi, gitu ya, sampai suatu saat ya, istilahnya dihibur oleh Nabi, kamu nggak usah khawatir, kamu tidak mengalami zaman itu. Gitu. Nah, salah satu yang ditanya oleh si pemuda ini adalah, tapi Nabi, ketika Dajjal turun, dia yang mempunyai bukit roti dan dia yang menguasai, yang memiliki sungai. Jadi bayangkan, di era turunnya Dajjal itu sebelumnya ada kekeringan yang panjang, jadi nggak ada makanan, nggak ada air, dan lain sebagainya. Nah, saat itu yang punya adalah Dajjal. Gitu. Bayangkan ini, betapa mudahnya iman kita lepas saat itu. Gitu ya, kalau kita mengalami, mudah-mudahan tidak. Sehingga seperti itu. Jadi kita memang harus sangat siap di bidang makanan itu, kan gitu ya. Dan sebelum itu, jadi penguasaan sistem makanan, sistem air minum oleh pra-Dajjalnya juga sangat nyata. Oleh sebab itu perlu kita mandiri pangan tadi, gitu, menyiapkan segala sesuatunya tadi. Nah, oleh sebab itu yang saya anjurkan. Coba perhatikan di sekitar Anda, ada tanaman apa saja yang enak dimakan. Misalnya ya, hasil pengamatan saya di kompleks saya, itu pohon buah itu banyak sekali. Cuman ketika berbuah yang paling dinikmati itu saya itu mungkin nggak sampai 30%, hanya 20-25%. Pohon buah tua dibiarkan begitu aja. Apa ada rambutan, ada ini, ada mangga, dan sebagainya dibiarkan berjatuhan. Karena orang yang punya rumah juga makan sedikit-sedikit aja. Coba buah seperti itu dikumpulkan, diolah dengan teknik yang saya cerita tadi. Bisa dikeringkan, bisa dibuat jam, bisa dibuat cuka, dan lain sebagainya. Jadi food security itu ada di sekitar kita. Kalau dikeringkan, dibuat jam, dibuat cuka, kan tahan lama. Gitu ya, bisa untuk makan terus-menerus gitu ya. Belum lagi kalau kita mau bertanam sayur di sekitar kita tadi. Jadi penting sekali, setuju Bu. Jadi kita mempersiapkan tadi mengenai makanan tadi gitu. Dan bukan hanya untuk kita, ayo kita ajak saudara-saudara kita untuk melakukan persiapan yang sama gitu ya, untuk makanan seperti itu gitu ya. Mungkin kita mudah-mudahan nggak ketemu Dajjal gitu ya, tetapi Dajjal-Dajjal kecil berdatangan menyulitkan kita gitu ya, dalam hal makanan dan lain sebagainya. Bisa Anda bayangkan, yang pernah belajar ekonomi, PDB, pendapatan suatu negara, GDP itu adalah penjumlahan antara konsumsi, investasi, belanja pemerintah, plus atau minus dari neto impor dan ekspor. Jadi, kalau bisa dibayangkan, kalau kita setiap sen mengimpor makanan kita, GDP negara kita berkurang 1 sen dari yang kita impor itu. Bisa dibayangkan. Jadi sedangkan konsumsi terbesar kita makanan. Jadi bisa, kalau kita krisis, dalam kondisi krisis seperti ini, kita masih makan mie, sebenarnya setiap sen mie yang kita beli dari impor terigu itu mengurangi pendapatan kita secara nasional bersama-sama. Sebaliknya, kalau kita bisa memproduksi makanan untuk kita sendiri, setiap sen yang kita produksi meningkatkan produksi kita dalam negeri. Secara bersama-sama rakyat kita makmur. Nah, oleh sebab itu, cara membangun food security dan ketahanan pangan, ketahanan ekonomi adalah
bagaimana semaksimal mungkin kita mendayagunakan lahan-lahan di sekitar kita untuk kebutuhan makanan kita. Jadi dengan cara itu insya Allah kita akan bisa survive. Iya, baik. Terima kasih banyak Pak Iqbal. Iya, Bapak Ibu peserta sekalian, untuk sesi tanya jawab ini insya Allah kita akan berlangsung sampai 10.50, jadi masih ada waktu sekitar 15 menit lagi. Ini kita coba teruskan ya sampai waktu nanti 10.50, maka akan diberhentikan. Ini selanjutnya ada pertanyaan kembali Pak dari Bu Titi. Jadi ini sebetulnya kurang lebih mungkin tadi sudah disampaikan, tapi lagi-lagi barangkali ada yang mau Pak Iqbal tambahkan. Beliau bertanya, untuk mengawetkan buah, bagaimana ya Pak teknisnya agar bisa disimpan lebih lama? Kemudian vegetable powder itu apakah bisa dibikin sendiri? Bisa dari sayuran apa saja, Pak? Kalau kelor, apakah bisa? Iya, barangkali itu dulu, Pak Iqbal. Oke. Baik, secara prinsip bisa. Cuman triknya yang saya jelaskan adalah sedapat mungkin proses pengeringannya tidak menggunakan panas ya. Pertama tidak menggunakan panas ya pengeringan itu, karena setiap panas di atas 40 derajat Celcius itu nutrisi apakah di buah atau di sayur mulai berkurang. Intinya jadi sedapat mungkin juga tidak terekspos matahari langsung, karena ultraviolet matahari itu juga merusak nutrien yang ada di tanaman itu. Secara prinsip itu. Nah, mengenai pengawet buah, nah ada buah ini juga tadi yang saya jelaskan tadi masih yang pengawetan konvensional ya, artinya dengan pengeringan, dengan membuat jam, membuat cuka. Ilmunya sudah banyak sekali, bisa dipelajari di internet banyak sekali tentang ilmunya, tinggal dicoba aja yang pas. Tapi saya di khusus untuk kelas Agri Al-Quran ini, saya mau kasih inspirasi yang Anda bisa tempuh, bisa lanjutkan riset kami, gitu ya. Karena saya sudah pernah melakukan riset, hanya belum sempat saya selesaikan. Yaitu ada inspirasi dari surat Al-Kahfi. Ketika pemuda-pemuda Al-Kahfi tersebut ditidurkan oleh Allah selama 309 tahun. Ketika bangun, bisa dibayangkan pemuda tersebut kan tetap muda, ya kan? Tetap muda, enggak tua, enggak kan gitu. Karena dia tidur, istirahat dan bangun 309 tahun. Bukankah itu semua ayat Al-Quran itu sebenarnya petunjuk, pelajaran? Apa pelajarannya seseorang atau sekelompok orang yang ditidurkan 309 tahun? Apa yang pelajarannya? Salah satu pelajarannya adalah menjadi inspirasi bahwa kalau manusia saja bisa ditidurkan 309 tahun dan bangun dalam kondisi muda, bayangkan kalau Anda bisa menidurkan buah yang menjelang masak, Anda suruh tidur, setelah itu dibangunkan nanti di luar musim buah. Anda bisa bayangkan, atau dibangunkan kapanpun. Maka Anda bisa menikmati durian di luar musim durian, menikmati mangga di luar musim mangga. Kalau itu bisa kita lakukan, maka petani buah akan mendapatkan harga yang pantas. Kenapa sekarang nggak pantas harganya? Karena kalau nggak segera dijual, dia busuk, nggak laku. Jadi harus dijual saat itu, karena nggak ada pengolahan. Kan gitu. Nggak ada pengolahan untuk mengawetkannya. Kalau bisa diawetkan tanpa rusak, dipakai, dimakan kapanpun, maka dia akan menjadi harganya akan cenderung baik dan kita bisa menikmati buah sepanjang waktu. Maka bagian dari food strategi tadi yang buah-buahan tadi adalah challenge untuk bisa mengamankan, mengawetkan dengan teknologi yang seperti yang saya ceritakan. Nah, caranya gimana? Gitu. Caranya gimana? Coba ditadaburi surat Al-Kahfi tadi. Bagaimana pemuda tersebut ditidurkan oleh Allah selama 309 tahun. Dia masih bisa melihat matahari dari timur ke barat, badannya dibolak-balik, jadi artinya dia terekspos, masih ada terekspos udara, tapi aktivitas pernafasan, aktivitas semuanya dikurangi. Nah, kurang lebih teknik semacam itu yang harus kita lakukan untuk mengawetkan buah. Jadi buah itu kita tidurkan, intinya kita kurangi metabolismenya, selama itu kita tidurkan. Caranya dengan apa ya? Salah satunya adalah dengan melapisi, membungkus buah tersebut dengan lapisan yang bisa menurunkan metabolismenya, aktivitas metabolismenya. Seperti pemuda yang di gua tadi kan gitu ya, dikurangi metabolisme. Tapi tetap ada cahaya, tetap ada ini agar tidak terjadi fermentasi. Karena kalau terjadi fermentasi dia menjadi busuk, menjadi yang alkohol. Makanya buah yang busuk baunya kayak alkohol dan sebagainya, fermentasi. Kalau terlalu rapat dia jadi alkohol.
Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi anunya tekniknya. Tinggal bagaimana pembungkusnya, bagaimana selimutnya. Nah inilah perlu di riset apa saja yang kita tunggu, sebanyak apa udara yang masih bisa masuk. Nah inilah yang perlu di riset. Dulu saya mentargetkan kalau bisa tidurkan 9 bulan saja, nggak usah 309 tahun, 9 bulan saja, kita sudah bisa menikmati durian, menikmati mangga di luar musim. Kan gitu ya sih ini ya. Jadi ini salah satu teknik yang terus terang saya belum sempat membuktikan karena saya baru sempat memperpanjang usia buah itu 1 bulan ya. Jadi si target saya 9 bulan ya. Risetnya, jadi belum sempat saya lanjutkan. Tapi secara teori sangat mungkin melakukan itu. Belum ada di textbook manapun, gitu ya, belum ada di textbook manapun teknik menidurkan buah itu, tapi inspirasinya ada di Al-Quran. Kalau Anda bisa lakukan itu, ya, maka Anda bisa menjadi yang pertama, bisa mengawetkan buah dengan cara itu. Bisa Anda bayangkan, kalau buah itu mangga menjelang matang, Anda tidurkan semua, nanti dimakan menjelang kita butuhkan. Itu bisa sangat baik. Sangat mungkin, saya yakin kalau saya ada waktu atau Anda ada punya waktu, itu bisa diteruskan riset-riset semacam itu. Iya, Masya Allah. Jadi ternyata bahkan solusinya pun tadi lagi-lagi bisa kita temui dari Al-Quran. Tadi Bapak, ini ya teman-teman, ada tugas nih buat kita untuk kembali mentadaburi, coba Al-Kahfi, bagaimana Allah menidurkan pemuda Kahfi, kemudian kita coba aplikasikan di buah gitu ya. Nanti mungkin bisa teman-teman coba. Nah, kemudian Pak Iqbal, ini Alhamdulillah masih ada waktu 9 menit lagi, sebetulnya masih cukup banyak pertanyaan. Saya coba kompilasi 3 pertanyaan Pak, dari Mbak Diah dan Mas Fadil. Jadi yang pertama tadi Bapak telah menyebutkan tentang yogurt, cuka. Nah, bagaimana dengan kefir dan kombucha? Apakah itu baik juga? Kemudian yang kedua, makanan yang telah dikeringkan atau diawetkan secara alami, itu kira-kira berapa lama bisa bertahan? Dan yang ketiga, pertanyaan tentang bagaimana Al-Quran mengatur pengendalian hama penyakit pada tanaman. Begitu, Pak Iqbal. Oke, yang pertama kefir ya, kefir dan kombucha itu mirip gitu ya. Kefir itu populer di negeri-negeri Kaukasus ya, di dunia. Di sana masyarakatnya meyakini bahwa kefir ini juga dari Nabi. Kefir ini juga dari Nabi. Mereka meyakini, bahkan mereka seyakin-yakinnya kalau biji kefir, kalau membuat kefir caranya kan dengan memberi biji. Starternya itu kayak biji, tapi juga dari kalau yogurt disebut benih yogurt itu di cuka disebut mata cuka, dan kefir itu ada biji, grain, kefir grain. Itu mereka yakin itu dari Nabi. Saya terus terang belum ketemu rujukannya tentang sampai Nabi itu, saya belum ketemu hadisnya, beda dengan cuka, yogurt, keju yang semua ada hadisnya yang saya bisa temukan, tapi yang kefir saya belum. Namun melihat cara mereka melakukannya, saya juga yakin ini halal, gitu kan, cara melakukannya juga saya yakin halal. Karena yang mereka lakukan di daerah-daerah Kaukasus tadi, itu cara membuat kefir itu mirip dengan cara Nabi mengajarkan membuat cuka. Jadi mereka menaruh susu di wadah dari kulit, gitu. Terus kemudian ditaruh di depan pintu, biasanya di dekat pintu, dekat pintu rumah. Kenapa di dekat pintu rumah itu ya? Mereka melakukan ini cerdasnya mereka, karena pintu rumah itu dia menjadi tempat orang berlalu lalang. Jadi orang tanpa sengaja ikut nyenggol, maka dia keadu otomatis, kan gitu ya, keadu otomatis. Dan kenapa di kulit? Karena di kulit kita ini kan bisa tempat bernafas ya. Di kulit ternak juga bisa. Jadi bakteri aerob yang bisa melakukan pernafasan itu bakteri aerob. Karena kalau yang tertutup anaerob, nanti takutnya yang terjadi adalah alkohol. Gitu. Jadi kefir juga insya Allah halal. Demikian pula dengan kombucha ya. Kombucha itu setahu saya juga halal karena dia fermentasi asam anunya juga gitu ya. Nah, tapi untuk memastikannya caranya sederhana ya, caranya sederhana. Anda tahu kertas pH ya, kertas pH yang alat untuk mengukur pH itu. Anda tes dugaan saya kombucha itu pH-nya akan sekitar 4 ya, mungkin antara 3 sampai 4, kurang lebih gitu kombucha ini. Di pH 3 sampai 4 itu yang ada asam. Karena kalau di situ alkohol pH-nya di atas 7. Kan gitu ya, kurang lebih seperti itu kan gitu. Dan kalau Nabi ngasih contoh membuat cuka itu dalam prosesnya ada sesaat terjadi alkohol, tapi bakteri asam asetik asetobakter asetil langsung mengubahnya menjadi cuka. Gitu ya. Jadi langsung mengubahnya menjadi cuka. Itu halal, nah masalah karena kita tidak pernah meniatkan untuk membuat alkohol, memang dari awal kita pengen niatkan untuk menjadi cuka. Beda dengan kalau alkohol sengaja dibuat,
dalam hadis disebutkan ada anak yatim yang hartanya berupa alkohol gitu. Boleh nggak dibuat jadi cuka? Nggak boleh. Meskipun harta anak yatim nggak boleh, kata Nabi. Jadi caranya memang harus seperti tadi. Ini mengenai kombucha gitu ya. Yang kedua apa ya pertanyaannya? Kedua, terkait berapa lama makanan bisa diawetkan, Pak? Nah, sangat tergantung dengan packagingnya ya, sangat tergantung dengan kadar airnya kering. Tapi secara umum kalau buah kering sih berbulan-bulan, bahkan bertahun juga bisa, tidak masalah ya. Kalau lingkungan baik dan lain sebagainya, tidak masalah ini. Yang ketiga, Tentang pandangan Al-Quran pada pengendalian hama penyakit tanaman. Oke. Nah, Al-Quran ngasih contoh sekali, contoh yang sangat indah yaitu di kaum Sabak. Ya. Kaum Sabak digambarkan negeri yang baldatun thayyibatun warabun ghafur, itu di kiri kanannya adalah pohon-pohon buah. Dalam berbagai riwayat di kitab-kitab kuno dijelaskan tentang Sabak ini. Salah satu penjelasannya begini. Di Sabak itu begitu nggak ada penyakitnya gitu ya, nggak ada penyakit tanaman dan lain sebagainya. Saking nggak ada penyakit tanamannya di Sabak itu gitu ya, ibaratnya kalau orang masuk di Sabak gitu ya sini, tadinya pakaiannya pakaian dari orang dulu kan pakaiannya yaitu itu dan pakaiannya ada kutunya gitu ya, pakaiannya ada kutunya, masuk ke Sabak itu pakaiannya jadi bersih, kutunya jadi hilang. Saking nggak ada penyakitnya. Jadi apa yang dia digambarkan di situ? Penyakit akan hilang dengan ekosistem. Jadi intinya adalah menghindari penyakit tanaman secara Islam adalah dengan ekosistem, menjaga ekosistem yang baik. Karena setiap tadi ada predatornya masing-masing. Itu yang ada di ekosistem. Di antara tanaman-tanaman itu ada yang menarik lebah misalnya kan gitu ya. Kalau nggak lebah nggak ada, otomatis ada penyakit yang lain dan sebagainya dari ekosistem. Jadi intinya adalah mengendalikan ekosistem satu, kedua adalah susunan tanaman. Kalau negeri yang baik digambarkan di surat Sabah, baldatun thayyibatun warabun ghafur kiri kanannya. Kebun yang baik digambarkan di surat Al-Kahfi. Ya, jadi nanti bisa dipelajari tadaburi di surat Al-Kahfi, digambarkan di situ dua kebun, yang paling luar adalah tanaman korma, ya, karena pohon. Terus di dalamnya ada tanaman kayak anggur dan lain sebagainya. Ini lebih pendek, gitu. Tanaman di dalamnya ada dari biji-bijian, syara'ah, gitu ya, di biji-bijian. Rancangan bangunan seperti itu. Nah, rancangan seperti itu juga sangat meminimais penyakit ya, karena pertama ada barrier dari luar untuk mencegah penyakit masuk sampai biji-bijian kan dan sebagainya kan gitu ya, mencegah penyakit masuk, dan dengan multi crop tadi dengan berbagai tanaman yang berbeda tadi juga itu menghambat lajunya. Nanti ada lagi di surat Ar-Ra'd atau di surat Hud saya lupa, yang menjelaskan di antara tanaman-tanaman itu ada yang disandingkan satu sama lain. Saya pernah mengunjungi sendiri sekian tahun yang lalu di Maroko sana, ada kebun yang usianya 2000 tahun lebih. Kenapa dia bisa bertahan 2000 tahun yang lebih tanpa ada pestisida, tanpa ini? Karena ekosistemnya dibangun dengan cara yang baik sejak 2000 tahun yang lalu gitu ya. Di situ ada hampir semua tanaman di Al-Quran ada di situ, kebunnya nggak terlalu luas, hanya sekitar 19-20 hektar lah gitu. Tapi kebun itu boleh dibilang abadi, usianya 2000 tahun. Nah, cara pemerintah Maroko mempertahankan kebun itu agar tidak rusak dengan cara tidak membuat peta, tidak membuat jalan ke tempat tersebut. Karena kalau dibuat peta, diberi petunjuk, apalagi jadi objek wisata, pasti rusak. Gitu. Nah, kok saya tahu gitu ya, karena di antara pengamat-pengamat lingkungan, tanaman dan lain sebagainya itu kita sering kontak, sering komunikasi satu sama lain, saling share. Ada seorang pengamat lingkungan juga dari luar yang ngasih saya peta lokasi itu. Orang Maroko sendiri nggak tahu lokasi kebun itu, banyak sekali yang nggak tahu, karena itu di ujung barat lautnya Gurun Sahara. Dari pelabuhan internasional, lapangan terbang internasional terdekat butuh 1 harian perjalanan menuju tempat itu. Jadi bisa dibayangkan terpencilnya. Tapi itulah kebun yang usianya 2000 tahun dengan ekosistem yang baik tadi. Itulah yang digambarkan di surat Al-Kahfi antaranya. Iya, jadi ternyata ada di Al-Quran ya teman-teman, alhamdulillah. Tadi
beberapa kiat bagaimana pandangan untuk penanggulangan hama dalam Al-Quran. Nah ini alhamdulillah tidak terasa sudah jam 10.50 juga. Teman-teman ini mohon maaf sekali bila ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Mungkin terakhir Bapak ada closing statement, Pak Iqbal yang ingin disampaikan. Oke. Yang saya pengen tekankan adalah perubahan mindset ya. Jadi perubahan mindset kita harus panglima dari pemikiran kita itu harus Al-Quran. Ya, panglima ya. Bahwa butuh panglima itu butuh prajurit, Anda punya S1, S2 di berbagai bidang Anda silakan, enggak masalah. Tapi jangan ilmu Anda itu menjebak Anda, gitu ya. Gitu ya, ini ya. Misalnya ya, tentang kalau saya ngomongin security, food security dari buah. Ini kalau saya omongin sampai rektor IPB pun pasti nggak setuju, kan gitu ya. Nggak setuju, sudah dalam seminar yang sama juga rektor IPB mengatakan tidak mungkin merubah pola makan. Kenapa? Karena masing-masing orang ilmu pengetahuan kita itu sifatnya don, sesaat benar, nanti lain waktu akan terbukti kekeliruannya. Itulah don manusia. Sedangkan Al-Quran kebenarannya hakiki. Dia benar ketika diturunkan, bahkan sebelum diturunkan, benar saat itu, benar sekarang, dan benar akan datang. Jadi mindset Anda harus Al-Quran, gitu ya. Jadi mindset barometernya harus Al-Quran. Kan itu rujukannya harus ke sana. Meskipun sekarang tidak, kayaknya kok nggak mungkin, tetap kita harus yakini. Seperti disampaikan oleh Aisyah, dan ini penting sekali pesannya Siti Aisyah itu, ketika pembantunya tidak yakin dengan Siti Aisyah ngasih contoh kebenaran iman itu. Jadi seseorang tidak bisa dikatakan benar-benar beriman sampai dia lebih yakin, lebih percaya kepada Allah dari apa yang ada di genggaman tangannya dan dari apa yang bisa dilihat oleh matanya. Jadi bisa dibayangkan seperti itu. Jadi kita harus lebih yakin terhadap janji Allah, janji Al-Quran ini, daripada apa yang ada di genggaman tangan kita dan apa yang bisa kita lihat mata kita. Karena mata kita pun bisa tertipu, gitu kan, gitu ya. Apalagi hanya rekening bisa hilang kan, gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Oleh sebab itu percaya kepada Al-Quran inilah pegangan satu-satunya kita yang tidak akan pernah menipu kita, tidak akan pernah menyesatkan kita selama kita mindset kita ancor, kita ikat gitu ya dengan Al-Quran itu tadi. Jadi jawaban apapun cari di Al-Quran dan percaya dengan itu, tindak lanjuti dengan itu. Mungkin itu penutup saya. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf teman-teman kalau ada yang kurang jelas, nggak cukup waktu dan lain sebagainya, kalau bisa disambung lain waktu. Ya, insya Allah. Baik, terima kasih banyak Pak Iqbal. Sebagai moderator, di akhir saya izin menyimpulkannya dengan satu ayat yang sebetulnya tadi menjadi pengawal kita ya, disampaikan oleh Pak Iqbal. Zuharul fasadu fil bardi wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di darat, di lautan disebabkan karena perbuatan tangan maksiat manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Jadi sekarang kita kembali ke 0.0. Ayo teman-teman kita akselerasi bersama Al-Quran. Ya, Pak Iqbal, di sesi akhir ini kita mohon izin untuk foto bersama, Pak. Boleh? Ya, silakan. Baik, saya serahkan ke moderator untuk ke MC, mohon maaf, untuk memimpin fotonya. Pak Reza, dipersilahkan untuk bantu mempersiapkan peserta. Ya, teman-teman, silakan di open videonya. Kita akan melakukan sesi foto bersama. Saya hitung ya, sampai 10 detik ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya, Kak Faras sudah siap? Sudah, 2 kali lagi ya. Ini ada 3 slide soalnya, alhamdulillah banyak yang ikut. Ya, silakan Pak Reza. Dari 3 saya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi terakhir. Terakhir ya teman-teman. 1, 2, 3. Udah. Baik, terima kasih. Oke, kasih ya. Ya, buku ya. Terima kasih kepada Pak Iqbal yang telah sama-sama menerangkan tentang Quranic View of Agriculture. Jadi Masya Allah banget ya, ilmu yang dari Pak Iqbal gitu sangat bermanfaat. Ternyata banyak banget ayat-ayat Al-Quran yang berhubungan dengan pertanian gitu. Bahkan saya juga baru wah ternyata
kita bisa belajar dari surat Al-Kahfi bagaimana Allah menindurkan 7 pemuda di dalam gua itu. Terus kita bisa ngambil hibro nih. Ternyata gua kalau kita riset lebih lanjut bisa gitu kita tidurkan seperti apa yang disampaikan Pak Iqbal tadi ya. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada perkataan yang salah. Kita ketemu lagi di AgriTalk selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.